Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Piniasi dengan NIM 6324052. Saya dari kelas 634A28, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri mata kuliah Bahasa Indonesia yang yaitu analisis bahasa terhadap pidato tokoh nasional. Nah, objek yang saya pilih adalah pidato Insinyur Soekarno yang berjudul Lahirnya Pancasila. Disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa saya memilih pidato ini? Nah, karena merupakan pidato bersejarah yang menjadi cikal bakal dasar negara kita dan kaya akan unsur kebahasaan yang menarik untuk dianalisis. Pidato ini disampaikan dalam forum resmi kenegaraan, yaitu Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato ini, Bung Karno menjawab pertanyaan Dr. Rajiman selaku Ketua Sidang tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian beliau memaparkan 5 gagasan dasar yang kelak dikenal sebagai Pancasila. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, "Saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan." Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Beri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Setelah saya simak dengan cermat, nah ternyata seluruh kata dan istilah yang diucapkan Bung Karno dalam pidato ini sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia. Istilah-istilah penting seperti pri kemanusiaan, Tuhan Yang Maha Esa, hingga Isa Al-Masih dan kitab Tripitaka, semuanya diucapkan dengan tepat. Ada satu kata yang menarik untuk saya bahas, yaitu kata bertuhan. Misalnya, pada frasa Indonesia yang bertuhan. Setelah saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah, kata ini ternyata memang kata baku, berarti percaya dan berbakti kepada Tuhan. Nah, jadi penggunaannya di pidato ini sudah tepat. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa Bung Karno punya penguasaan bahasa Indonesia yang sangat baik. Bahkan saat pidato secara spontan tanpa teks di forum resmi kenegaraan. Dari segi pilihan kata, Bung Karno menggunakan diksi yang tegas dan tepat konteks. Nah, seperti nasionalisme, mufakat, dan kesejahteraan sosial yang mencerminkan 5 gagasan pokok yang ingin beliau sampaikan. Dari segi struktur kalimat, nah pada video ini struktur penomorannya jelas. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Nah, sehingga pendengar pun mudah untuk mengikuti alur pemikirannya, walaupun disampaikan secara spontan dan lisan. Argumentasi saya, pidato ini sudah sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, tidak ada kesalahan berbahasa yang berarti. Ini cukup istimewa karena pidato yang disampaikan secara lisan dan spontan tanpa dibacakan dari teks di forum sidang resmi kenegaraan. Ketepatan berbahasa ini menurut saya juga menjelaskan mengapa pidato ini begitu berpengaruh dan mudah diingat sampai sekarang. Kejelasan berbahasa mendukung kejelasan gagasan yang ingin disampaikan Bung Karno. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pidato lahirnya Pancasila oleh Insinyur Soekarno merupakan contoh pidato yang efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia formal untuk forum resmi kenegaraan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.